Anda tidak akan mempelajari secara keseluruhan nih, badan kalian tidak akan mempelajari secara keseluruhan, tapi kalian akan mempelajari anatomi organ-organ tubuh manusia yang lebih mudah jika dipelajari secara perbagian. Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini Putri ingin melakukan sebuah pengambilan gambar terkait dengan pelatihan kemarin yang telah dipelajari mengenai Google Teams. Nah, salah satu tugasnya adalah untuk mengambil video ya menggunakan Google Teams. Nah, oke, kita lanjut aja ke Google Teams-nya. Nah, ini dia Google Teams. Kita akan join. Ya, kita akan join. Oke, karena kita sendiri, kita lanjut saja. Kita akan videonya kita akan rekam. Oke, videonya sudah terekam. Kita lanjut ke kegiatannya. Sekarang kegiatannya adalah kita akan memberikan suatu materi terkait dengan berpikir komputasional ya di pelajaran kita. Oke, kita akan share dulu materinya. Ini sudah kita share. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya ya. Oke, saya akan membagikan terkait dengan pelajaran informatika berpikir komputasional. Ya. Nah, sebelumnya sebelum kita masukin kegiatan hari ini, di sini saya akan menjelaskan dulu kegiatannya. Dalam kegiatan sehari-hari, kalian pasti selalu dihadapkan pada permasalahan. Permasalahan tersebut dapat dipecahkan menggunakan pendekatan dan teknik tertentu. Salah satu pendekatan mencari solusi yang sudah Anda pelajari di kelas 10, yaitu dengan menerapkan teknik berpikir komputasional. Nah, teknik berpikir komputasional terdiri atas 4 pilar, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ya, mohon maaf sebelumnya, Kojo lagi nggak enak nih hari yang banyak ya, jadi agak sedikit gimana itu untuk menjelaskannya. Jadi mudah-mudahan kalian paham ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, terdapat beberapa alternatif solusi permasalahan yang dihasilkan dari berpikir komputasional. Tentu dari beberapa alternatif tersebut, kalian akan memilih solusi yang paling efektif, kan? Nah, dalam algoritma, terdapat teknik yang dapat menentukan solusi paling efektif dan optimal untuk sebuah permasalahan. Nah, pada bab kali ini, kalian akan belajar menentukan solusi paling optimal dari sebuah permasalahan dengan memanfaatkan pilar-pilar berpikir komputasional dan algoritma tertentu. Kalian juga menggunakan berbagai algoritma optimasi untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini videonya akan terbagi menjadi 3 video ya. Nah, video pertama saya akan membahas terkait dengan pilar dalam berpikir komputasional. Ya, nanti di video kedua nanti ada kasus optimasi, ketiga menyelesaikan masalah dengan berpikir komputasional. Mungkin itu. Selanjutnya kita akan next kegiatannya, kalian diminta setelah dari pembelajaran kali ini kita memilih tujuan pembelajarannya, yaitu pertama kalian bisa menjelaskan macam-macam algoritma optimasi, kedua menerapkan pilar berpikir komputasional dalam memecahkan permasalahan, ketiga menerapkan algoritma optimasi dalam memecahkan permasalahan, terakhir
menentukan efektivitas dari beberapa macam algoritma optimasi untuk permasalahan tertentu. Nah, ini adalah konsep dari berpikir komputasional. Ya. Oke, ini adalah peta berpikir komputasional ya. Nah, nanti yang kalian pelajari adalah berpikir komputasional. Di dalam berpikir komputasional itu terdapat ada 4 macam pilar: dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ya. Selanjutnya kalian dapat menyelesaikan kasus optimasi yang terdiri optimasi maksimasi dan optimasi minimasi. Jadi ada 2 ya kasus optimasi. Nah, kita langsung saja ke kegiatan selanjutnya. Nah, yang pertama kita akan membahas pilar dalam berpikir komputasional. Ya, apa sih itu pilar berpikir komputasional? Nah, di sini Pauji sudah berikan atau sudah membuat ya pilar dalam berpikir komputasional. Nanti ada kasus optimasi, menyelesaikan dengan berpikir komputasional, pilar dalam berpikir komputasional ya. Ada kasus optimasi ya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dekomposisi. Apa sih dekomposisi? Dekomposisi merupakan pilar pertama dari berpikir komputasional. Pada pilar ini, masalah besar dipecah menjadi masalah kecil atau menjadi sebuah submasalah. Ya, menjadi sebuah submasalah yang lebih kecil untuk mempermudah penyelesaian masalah yang besar, karena masalah yang lebih kecil cenderung lebih mudah diselesaikan. Nah, ini contohnya. Contohnya saat mempelajari anatomi organ-organ tubuh manusia. Anda tidak akan mempelajari secara keseluruhan nih, badan kalian tidak akan mempelajari secara keseluruhan, tapi kalian akan mempelajari anatomi organ-organ tubuh manusia yang lebih mudah jika dipelajari secara perbagian. Ya, jadi dibagi-bagi gitu. Nah, misalkan kalian di dalam nih jantung kalian bermasalah, kan nggak mungkin kalian untuk ini semua ya mempelajari semua. Jadi kalian akan mempelajari khusus jantung saja atau liver atau apapun itu secara sistematis ya, secara kecil ya, subbagian seperti itu, perbagian-bagian ya. Atau juga contoh yang kedua adalah ketika kalian ingin mempelajari peta suatu negara, Anda dapat menerapkan komposisinya. Contohnya, Anda dapat membagi peta Indonesia menjadi beberapa provinsi. Dari provinsi, satu peta provinsi tersebut, Anda dapat membaginya lagi menjadi beberapa peta kota atau provinsi lainnya. Seperti itu. Jadi, itu dekomposisi membuat masalah besar, yang kalian punya masalah besar, kalian kecilkan atau kalian jadi sub-bagiannya. Ya, seperti itu. Oke, itu dekomposisi. Ya, oke, kita lanjut. Di sini ada namanya pengenalan pola ya. Apa sih itu pengenalan pola? Pengenalan pola merupakan cara menyelesaikan masalah atau submasalah dengan cara yang sama. Dengan demikian, Anda tidak perlu membuat cara yang sama berulang-ulang. Seperti itu. Contohnya apa sih? Contohnya ketika kalian menaiki kendaraan umum. Pastinya awalnya kalian akan datang lebih cepat atau lebih lambat dari waktu kedatangan kendaraan umum tersebut. Akan tetapi, dengan Anda mengetahui waktu kendaraan umum ketika pertama kali menggunakannya, Anda akan mengingat pola kedatangan kendaraan umum tersebut. Pola kedatangan kendaraan umum pada hari itu dapat menjadi patokan rutinitas keberangkatan Anda di hari-hari berikutnya. Seperti itu ya. Nah, yang nomor 2, saat Anda akan menghitung konversi panjang suatu benda dari kilometer ke meter, tentu Anda akan kebingungan pastinya awal-awal. Tapi akan lebih mudah jika kalian hanya perlu mengingat
urutan satuan panjang dari kilometer hingga milimeter. Setiap turun satuan panjang, Anda hanya perlu mengalihkan dengan patokan angka. Patokan angka itu terus bertambah 10 setiap kali Anda menuruni satuan panjang. Seperti itu ya, mengenai pengenalan pola. Kita lanjut ke abstraksi. Ya. Nah, apa sih itu abstraksi? Nah, pada abstraksi, kalian akan memilih karakteristik penting dari suatu masalah. Secara umum, abstraksi digunakan untuk menemukan representasi dari suatu permasalahan yang ingin diselesaikan. Adapun abstraksi tergantung pada masalah yang ingin diselesaikan. Nah, contohnya apa? Contohnya, salah satu contoh abstraksi yaitu ketika kalian membuat akun media sosial. Akun media sosial pasti meminta Anda memasukkan hal terpenting bagi platform media sosial adalah kontak Anda yang bisa dihubungi. Seperti itu ya. Nah, itu terkait dengan abstraksi. Kita lanjut ke algoritma. Apa sih algoritma? Kan algoritma merupakan sekumpulan instruksi atau langkah sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Sebenarnya, algoritma dapat kalian ketemui dalam kegiatan sehari-hari. Namun, kalian tidak menyadari bahwa hal tersebut merupakan algoritma. Contohnya, algoritma dalam kehidupan sehari-hari yaitu buku resep masakan, tata cara pembuatan KTP, alur pemesanan barang di toko online, dan prosedur peminjaman buku di perpustakaan. Itu algoritma, ya. Paham ya? Jadi dari keempat pilar ini masing-masing punya hal-hal tertentu ya. Nah, di sini saya akan memberikan suatu video ya. Kalian bisa lihat dulu videonya. Ya. Saya zoom dulu ya. Kita play. Halo, aku Mr. Kong. Seperti yang kalian lihat, aku adalah dengan benda-benda pada umumnya, aku dapat berpikir dan menyelesaikan sebuah masalah seperti manusia. Namun, aku punya caraku sendiri untuk melakukannya. Cara ini disebut sebagai pola pikir komputasi. Hari ini, aku akan mengajarkannya kepada kalian tentang konsep ini. Apakah kalian tertarik untuk memahaminya? Pastinya dong. Pola pikir komputasi adalah sebuah keterampilan berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara sebuah komputer atau pembuatnya bekerja. Terdapat 4 keterampilan utama di dalam pola pikir ini. Pertama, dekomposisi. Dekomposisi adalah keterampilan untuk bisa memecah masalah menjadi komponen-komponen yang lebih kecil agar bisa diselesaikan dengan lebih mudah. Kedua, rekognisi pola. Sebuah keterampilan melihat kesamaan di antara beberapa hal. Ketiga, abstraksi. Abstraksi merupakan keterampilan untuk dapat menyederhanakan sebuah masalah dengan menghiraukan komponen detailnya pada bagian utamanya. Dan terakhir, keempat, algoritma. Sebuah kemampuan merancang dan memahami sebuah instruksi yang berupa langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah 1. Dekomposisi. Keterampilan mendekomposisi sering kita gunakan pada menyelesaikan sebuah permasalahan yang besar. Misalkan tugas kelompok. Tugas kelompok secara sengaja diberikan oleh guru untuk tidak dapat diselesaikan secara individu dalam waktu yang singkat. Sehingga kita diharapkan untuk bisa memecah tugas tersebut atau masalah yang diberikan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil agar bisa kita bagi kepada anggota kelompok yang lain. Selain berkelompok, keterampilan mendekomposisi juga dapat dilakukan sendiri. Misalkan pada saat kita ingin mengerjakan tugas yang cukup banyak untuk mengerjakan 100 soal.
Kita dapat membaginya untuk hanya mengerjakan 20 soal saja setiap hari. Sehingga dalam waktu 5 hari, kita dapat menyelesaikan. 2. Rekognisi pola. Merekognisi pola juga sering digunakan di sekolah, khususnya pada mata pelajaran yang membutuhkan penggunaan rumus atau formula. Misalkan pada pelajaran matematika, geometri. Kita perlu memahami pola bangun datar dari ciri-cirinya sehingga kita dapat menggunakan rumus yang tepat untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Keterampilan ini membantu kita untuk bisa hanya menggunakan satu solusi untuk beberapa permasalahan yang sepola atau sama. Misalkan, untuk mengukur luas dari banyaknya bangun datar berikut ini. Ternyata kita tidak perlu menggunakan 12 rumus yang berbeda. Kita hanya perlu menggunakan 3 rumus karena polanya untuk setiap bangun datar adalah sama. 3. Abstraksi. Abstraksi untuk melihat sebuah gambaran besar atau inti dari suatu hal. Misalkan dalam hal pelajaran, kita tidak perlu untuk terlebih dahulu menghafalkan dan memahami setiap detail seperti rancangan belajar yang dirancang guru, tujuan pembelajaran setiap bab, atau keterangan tambahan di setiap topik, dan lain sebagainya. Namun, kita pertama-tama hanya perlu memahami apa nama pelajaran yang akan disampaikan, dan kapan materi itu disampaikan. Hal ini dapat membantu kita untuk lebih mudah mengeneralisasi, yang mana pada kasus ini kita telah mengabstraksi segala detail yang dijelaskan sebelumnya dalam bentuk jadwal mata pelajaran. Algoritma merupakan instruksi berupa langkah-langkah untuk melakukan suatu hal. Adalah instruksi yang sederhana, namun mudah dipahami dan dilakukan. Untuk satu masalah yang sama, sangat mungkin terdapat 2 algoritma untuk menyelesaikannya. Misalkan, pada saat kita ingin menggosok gigi, ada banyak sekali algoritma yang bisa kita pakai. Tetapi algoritma yang baik untuk mengajarkan menggosok gigi adalah yang jelas dan sistematis. Sebagai contoh, algoritma haruslah dimulai dari awal sebelum kita memulai, saat melakukan, dan akhir setelah kita melakukan. Pada dasarnya, algoritma ini merupakan kemampuan berpikir komputer yang paling penting, karena tanpanya, komputer tidaklah dapat melakukan apa-apa. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami apakah itu pola pikir komputasi beserta 4 keterampilan berpikir di dalamnya? Untuk membantu kalian lebih memahami konsep ini dengan lebih mendalam, Mr. Kom akan memberikan kalian tantangan berupa buku aktivitas yang bisa kalian selesaikan dengan menggunakan pola pikir komputasi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Selamat mengerjakan. Oke, itu tadi adalah video ya, video kegiatan penjelasan kembali menggunakan videonya. Nah, hari ini saya akan share lagi ya. Saya akan mungkin kegiatan hari ini dicukupkan ya. Nah, ini saya akan memberikan suatu kuis. Bentar, saya share dulu. Ya, saya akan share dulu. Ya, tadi sini. Nah, saya kembalikan dulu. Di sini sudah ada kuis ya. Kalian tinggal masuk aja ya, kuis ke dalam. Kalian bisa langsung jawab kuis tersebut ya. Close. Oke. Saya akan share kuisnya langsung ke grup kelas saja ya, teman-teman ya, biar kalian bisa paham. Ya, saya akan langsung ke kelas saja ya. Oke. Ya, saya kirimkan langsung ya ke nomor kalian ya, grup kelas.
Nah, diselesaikan dalam waktu 10 menit. Nanti kita akan bahas soal-soal berikutnya ya. Nah, mungkin itu aja pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.